Pemirsa, pemerintah diminta mewaspadai semakin lemahnya ketahanan ekonomi masyarakat kelas bawah di tengah pandemi COVID-19. Saudara, resesi ekonomi global menjadi peringatan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Halo, kami dari kelompok 2 PDBA 90 mengangkat tema kearifan lokal untuk proyek kebangsaan dengan judul Ekoprint sebagai alternatif peningkatan ketahanan ekonomi di era new normal. Yuk simak video berikut ini. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan beragam dampak di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor ekonomi. Turbulensi ekonomi terjadi secara global dan berakibat pada terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Gejolak ekonomi pun tidak bisa terelakkan hingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yang juga merupakan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, pada konferensi pers Triwulan KSSK di Jakarta, tanggal 1 Agustus 2022, memberikan keterangan bahwa sejumlah sektor di Indonesia masih belum mencatat pemulihan yang optimal dari dampak pandemi COVID-19. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang masih mengalami scaring effect atau masih merasakan luka akibat pandemi COVID-19. Untuk dapat mengatasi terjadinya scaring effect, maka diperlukan adanya inovasi untuk dapat menyembuhkan luka di bidang perekonomian akibat dari pandemi COVID-19. Saat ini, terdapat olahan kain inovatif yang menggunakan bahan-bahan alami yaitu Ekoprint. Olahan ini merupakan sebuah inovasi di bidang seni dan budaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang merupakan salah satu aspek Pancagatra. Ekoprint adalah teknik pewarnaan alami dengan cara menempel bentuk asli tumbuhan, yaitu daun atau bunga, ke permukaan kain yang diinginkan. Keunggulan teknik Ekoprint dibandingkan dengan batik tradisional adalah kepraktisannya. Ekoprint tidak memerlukan bahan yang tidak umum seperti malam atau lilin, atau alat canting tulis. Pembuatan Ekoprint ini tidak menggunakan bahan kimia berbahaya karena didapatkan langsung dari alam, sehingga tidak memerlukan bahan kimia seperti pewarna sintetis. Ekoprint mempunyai potensi yang sangat baik dalam pengembangan perekonomian pasca pandemi. Hal ini dapat dilihat dari potensi sumber daya manusia yang kreatif dan juga potensi alamnya yang sangat mendukung dalam menunjang produksi produk Ekoprint ke depannya. Proses pembuatan Ekoprint dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu, membuat pola dari daun-daunan yang disusun di atas permukaan bidang kain yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan teknik pounding. Lalu, kain dimasukkan ke dalam larutan air tawas. Cairan tawas sendiri merupakan garam rangkap sulfat dan aluminium sulfat yang salah satu fungsinya adalah untuk menjernihkan sekaligus mengikat pola pada kain sehingga tidak luntur dan pudar. Proses selanjutnya adalah menjemur kain yang telah direndam pada larutan air tawas. Jadi itulah proses pembuatan dari kain tradisional Ekoprint. Nah, tujuan kami membuat kain tradisional Ekoprint dalam video kali ini adalah untuk memperkenalkan Ekoprint sebagai metode pembuatan kain tradisional yang mudah dan cepat. Namun, secara lebih luas, tujuan umum dari video ini adalah agar Ekoprint yang simpel bisa dikenal oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda, sebagai alternatif bagi buatan asing dalam zaman modern. Memang tidak ada salahnya memakai pakaian asing, namun busana dan mode asing sering mendorong sikap materialisme dan konsumerisme. Setelah beli baju, kalau sudah tidak ngetren, beli baju baru lagi. Yang lama tidak dipakai, bahkan tidak disumbang ke masyarakat yang kekurangan kebutuhan sandang. Tren fast fashion yang didorong merek-merek baju asing juga terbukti merusak lingkungan. Padahal pada ajaran agama Islam, Allah SWT selalu menekankan manusia agar menjaga alam seperti firman-Nya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Sebagai solusi terhadap dampak negatif globalisasi dalam bidang pakaian, alternatifnya adalah memakai pakaian dan produk buatan dalam negeri, contohnya batik, yang merupakan simbol dari negara kita yang menjemuk. Hal inilah yang merupakan implementasi sila ketiga Pancasila. Namun, masyarakat jarang memakai batik. Masyarakat
cenderung memakai batik ketika ada acara-acara resmi tertentu, mereka akan memakai batik. Padahal batik itu adalah pakaian yang formal yang bisa digunakan ketika ada acara-acara apapun. Nah, produksi batik yang berkualitas juga memakan biaya dan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan produk buatan asing yang bisa diproduksi massal dengan cepat dan juga murah. Nah, modal yang dimiliki perusahaan asing juga jauh lebih besar daripada usaha-usaha yang dimiliki lokal. Nah, faktor ini membuat kain tradisional seperti batik kalah saing dengan baju buatan luar negeri. Selain itu, batik dianggap masyarakat hanya begitu-begitu saja desainnya, karena desainnya khas terhadap daerah, bukan terhadap individu. Dan yang seperti kita tahu, individualisme sangat marak dalam era globalisasi ini. Karena akibat sosial media dan perkembangan iptek yang lain, masyarakat sudah terbiasa budaya serba instan. Dan oleh karena itu cepat bosan. Hal-hal ini membuat masyarakat bosan dengan produk kain tradisional. Dalam hal ini, kami ingin memperkenalkan ekoprint sebagai solusi dibandingkan batik biasa. Dengan adanya ekoprint, diharapkan masyarakat lebih terlibat dalam pembuatan busana dalam negeri. Pelatihan dan pembuatan ekoprint sendiri telah diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, yang pertama, ada di kawasan Pantai Permata, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Yang kedua, di Gedung Diklat Kompleks Perumahan Pertamadonan, Cilacap. Dan yang ketiga, ada di Balai Desa Glagah, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Pelatihan pemanfaatan ekoprint ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Melalui optimalisasi peran ibu rumah tangga dalam membantu ekonomi keluarga dan sebagai ikhtiar untuk menciptakan produk unggulan yang bertumpu pada kearifan lokal dan ramah lingkungan.